Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pernahkah kita dalam hidup ini malas bergerak karena posisi kita sudah enak, dalam bahasa lain sudah nyaman? Seringkali Tuhan mengizinkan banyak persoalan kita hadapi, banyak pergumulan ada di depan kita, atau tiba-tiba kita mengalami sebuah sakit penyakit. Bahkan ketika keadaan dunia semakin maju, Tuhan mengizinkan munculnya COVID-19. Tentu saja dengan apa yang saya sebut tadi itu akan membuat kalau orang ingin tetap eksis, tetap bisa menunjukkan kreativitasnya, maka tentu dia tidak bisa tinggal diam. Dia harus bergerak. Dia harus meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Karena ketika ingin menjawab persoalan hidup, kita bukan cuma hanya berdoa atau berpuasa, tetapi harus ada yang kita lakukan. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang mengatasi mager rohani. Bahasa mager itu adalah bahasa gaul yang artinya malas gerak. Seringkali juga disebut PW, posisi wena. Maka pada waktu kita malas bergerak atau posisi kita enak secara rohani, kita seringkali lupa berdoa. Apalagi mau pelayanan. Artinya apa? Ketika posisi itu sudah membuat kita nyaman, maka kita tidak suka diganggu oleh gangguan-gangguan yang menyibukkan kita. Karena apa? Kita sudah menikmati hidup yang maksimal. Dalam hal ini adalah kenyamanan tadi. Namun, kita perlu hati-hati di dalam pelayanan kita, baik itu kepada Tuhan, kepada diri, dan kepada sesama, tidak bisa berhenti. Tidak boleh mandek, namun tetap harus bergerak. Namun, seringkali kita malas gerak karena posisi sudah wena. Saat ini kita merenungkan satu bagian tentang bagaimana mengatasi mager rohani. Bagaimana mengatasi malas bergerak secara rohani. Ada satu ayat yang akan saya bacakan dan kita bisa nikmati bersama-sama dari Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari bagian ayat ini pernah dibuat sebuah lagu, bukan? Tentu kita mungkin pernah menyanyikannya. Namun lebih daripada itu, di dalam kitab Roma itu ada 16 pasal. Pasal pertama sampai pasal yang ke-11 itu menjelaskan tentang arti kekristenan, pengajaran dasar tentang kekristenan. Namun di pasal 12 hingga pasal ke-16 menguraikan tentang perilaku seseorang yang sudah menjadi Kristen, yang sudah lahir baru, yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ada yang perlu dilakukan tiap hari melalui keputusan kita. Kadang memang harus memaksa diri. Kenapa perlu dipaksa? Karena posisi kita mungkin sudah begitu nyamannya secara rohani. Kadang-kadang kita sudah malas doa, kita malas ke gereja, malas pelayanan, belum lagi malas untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang di luar Yesus. Kenapa? Karena kita penuh ketakutan dan memikirkan keadaan yang sudah enak dalam diri kita masing-masing. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mager secara rohani, malas gerak secara rohani. Saya beri singkatan menjadi 3R. R pertama, rajin. Dikatakan di dalam ayat tadi seperti ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi dalam kehidupan saat ingin melayani Tuhan, ingin menegakkan apa yang sudah kita miliki karena berkat Tuhan, ataupun karena kita sudah punya pengetahuan secara rohani dari firman Tuhan, kita tidak bisa pakai itu untuk kepentingan diri sendiri.
namun kita perlu bisa membagikan kepada orang di sekitar kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita perlu rajin. Maka di sini Paulus katakan di ayat yang ke-11 bagian tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu berarti jemaat di Roma ketika dia menikmati kasih karunia di dalam Yesus, ketika sudah menikmati pengajaran kebenaran akan firman Tuhan, namun ternyata jadi pemalas. Mungkin tekanan yang dari luar begitu beratnya, ataupun mungkin karena keadaan yang sudah enak di dalam dirinya dan tidak mau cari masalah. Maka dari itu, ketika kita ingin melayani Tuhan maupun diri dan sesama, supaya kita bisa terus memberikan sesuatu yang terbaik, jangan lupa terus harus rajin. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi mager secara rohani, malas gerak secara rohani. Kalau yang pertama rajin, yang kedua adalah rela. Apa yang ingin saya tunjukkan tentang rela ini? Di ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kadang-kadang dalam hati kita ingin melayani Tuhan luar biasa, namun ternyata pikiran kita menghambat dengan aneka perhitungan. Itu sebabnya yang kedua yang perlu ditegakkan adalah kita perlu rela roh kita menyala-nyala. Roh Kudus itu kan bekerja. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menghibur kita, menguatkan kita, menyemangati kita untuk bisa berkarya bagi Yesus. Kadang-kadang kita sudah memiliki roh yang menyala-nyala, tapi pikiran kita penuh dengan pertimbangan perhitungan, akhirnya kita tidak melakukan. Itu sebabnya perlu adanya kerelaan dari diri kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, dan melayani diri sendiri dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu rendah hati. Pada waktu kita sudah memutuskan hidup kita rajin, lalu memutuskan hidup kita rela, jangan lupa yang terakhir ketiga, memutuskan untuk jadi rendah hati. Dikatakan di ayat yang ke-11 sebagai berikut, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saat kita melayani, posisinya akan menjadi seorang hamba. Hamba tidak akan berkarya secara maksimal jikalau terus memikirkan harga diri. Seorang hamba perlu memikirkan bagaimana dirinya mau rendah hati. Pada waktu dia rendah hati, dia bisa tidak lagi menganggap dirinya begitu luar biasa, memprioritaskan dirinya lebih daripada segala-galanya. Namun pada waktu seseorang sudah mau bergerak supaya rohannya semakin meningkat dan semakin bagus, maka dia perlu untuk rendah hati. Dalam hal ini, ketika dia rendah hati, dia bisa serius melayani Tuhan. Pada waktu dia rendah hati, dia akan tahu mana itu hak dan mana itu kewajiban. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi malas gerak secara rohani. Yang pertama adalah rajin, yang kedua adalah rela, dan yang ketiga adalah rendah hati. Salam hati gembira.